ada waktu sebelum UTS, nanti mungkin over turismenya akan langsung disampaikan oleh beliau. Tapi kalau saya lihat ternyata namanya profesor ya, waktunya kadang padat banget. Padahal saya cuma minta 1,5 jam. Saya masih lihat kesediaan waktunya karena memang sepadat itu. Sebenarnya nanti akan saya sampaikan over turismenya. Jadi untuk materi over turisme masih sangat fleksibel ya teman-teman. Akan bisa ditukar dengan materi-materi yang lain di minggu selanjutnya dulu gitu. Hari ini tadi seperti disampaikan tentang tourism and gentrification. Kalau minggu lalu kita bahas tentang apa? Ada yang masih ingat minggu lalu bahas apa? Tourism resilience. Ada yang sudah baca materinya atau download materinya? Yang minggu lalu? Belum ya, masih di Google Classroom ya? Oke, belum. Ada yang sudah kepikiran ISE yang mau dipakai? Karena kan nanti UTS-nya ISE ya. ISE-nya apa sudah ada kepikiran untuk ambil tourism resilience atau belum sama sekali nih? Setelah lihat tourism resilience kayaknya belum deh. Adakah? Ini kalian masih sambil pada tidur ya? Ngantuk ya? Saya kayaknya udah kepikiran ambil tourism resilience. Di mana, Iswan? Di Jogja. Di Jogja, oke. Ditunggu nanti ya teman-teman. Jadi memang harapannya nanti, tapi bisa jadi misalnya setelah ini dapat materi yang baru, ini aja deh. Terus nanti dapat materi lagi, baru lagi aja deh. Tapi mudah-mudahan enggak, teman-teman cukup konsisten sehingga bisa mempersiapkan isi itu jauh-jauh hari sebelum UTS dimulai gitu ya. Jadi udah bisa mulai nyicil kayak introduction-nya dulu misalnya, atau isunya apa, argumen utamanya apa, itu mungkin bisa dicicil dulu. Slide show-nya sudah terlihat di layar kalian? Sudah terlihat. Oke, baik. Ini tourism and gentrification. Mohon teman-teman kalau seandainya saya bisa terlalu cepat atau ada yang belum clear gitu, kalian bisa menanyakan saja langsung. Ini semuanya belum masuk ke kelas ya, karena masih baru 51 mahasiswa. Yang lain kemana ini? Jangan lupa ya teman-teman, di mata kuliah ini diperhatikan juga presensinya. Jadi mohon pengisian presensi dan kemudian jumlah hadirin itu nanti diperhatikan. Ini akan start. Oke, baik. Gentrifikasi. Ada yang pernah dengar apa itu gentrifikasi? Bisa menjawab Bu Intan. Silakan. Gentrifikasi itu setahu saya perubahan sosial di suatu wilayah karena lahan yang dulu digunakan untuk masyarakat kelas menengah atau menengah ke bawah itu digunakan oleh masyarakat menengah ke atas seperti itu Bu Intan. Jadi ada perubahan sosial di daerah tersebut, wilayah tersebut. Oke, terima kasih Lazuar. Ini dapat baca dari mana ini? Pemahaman Lazuar tersebut baca di mana, dapat dari mana mungkin? Suka nonton YouTube yang kadang nggak perlu ditonton YouTube Intan, jadi deh tahu-tahu aja. Apa tuh YouTube yang harusnya nggak ditonton? Nggak, misalnya kadang muncul dari recommendation, penasaran terus tak tonton, kadang kayak gitu. Mungkin tahu dari situ, soalnya lupa juga tahu dari mana. Oke, baik. Terima kasih Lazuar. Kadang gitu ya, kadang sesuatu kalau mungkin kalian sering scroll sosial media ya, sengaja muncul di explore, terus kemudian diikuti, oh ternyata itu hal menarik ya, ternyata isu menarik ya itu ya. Karena sekali lagi mata kuliah ini mungkin salah satu mata kuliah yang gampang untuk ditemukan sumber-sumbernya, karena kan ini luas tentang isu. Jadi kalian jalan kaki aja mungkin ketemu isu, kalian scroll Instagram terus ketemu isu gitu. Jadi mungkin itu kayak tadi kasusnya Lazuar, menemukan pemahaman terkait gentrifikasi itu malah justru dari YouTube ketika yang nggak sengaja ngelihat explore video yang ada di YouTube mungkin gitu ya. Saya lanjut. Ini ada video yang dituliskan background ini. Saya akan coba buka videonya. Kita lihat ada seorang laki-laki
yang kayaknya di belakangnya banyak membawa pasukan ya, kayak mau berpindah tempat gitu. Dan membawa tulisan now that the neighborhood is nice. Why do I have to move? Jadi dia menyuarakan bahwa sekarang neighborhood kita, lingkungan kita itu sekarang bagus ya. Bagus, nice dalam arti tertata ya. Tapi kenapa sekarang aku harus pindah gitu? Jadi dia menyuarakan keresahan itu melalui protes yang dia lakukan ini bersama orang-orang di belakangnya. Kita lihat ada video apa di sini sebentar. Constantly being talked about. In the past 10 years, the number of Google searches for the word gentrification has more than doubled, and mentions in the news and in literature have gone up. So people are talking about gentrification, but they often mean different things when they use the term. Gentrification is a process of neighborhood change that includes economic change in a historically disinvested neighborhood by means of real estate investment and new, higher-income residents moving in, as well as demographic change, not only in terms of income level, but also in terms of changes in the education level or racial makeup of residents. Gentrification is complex and needs some explaining. To understand it, there are three key things to consider: the historic conditions, especially policies and practices that made communities susceptible to gentrification, the way that Central City disinvestment and investment patterns are taking place today as a result of these conditions, and the ways that gentrification impacts communities. Over the last century, many policies and practices have created racialized patterns of disinvestment in city centers that have left low-income communities of color particularly susceptible to gentrification. From the 1930s to the late 60s, standards set by the federal government and carried out by banks explicitly labeled neighborhoods home to predominantly people of color as risky and unfit for investment. This practice, now known as redlining, meant that people of color were denied access to loans that would enable them to buy or repair homes in their neighborhood. Other housing and transportation policies of the mid-20th century fueled the growth of mostly white suburbs and the exodus of capital from urban centers, in a phenomenon often referred to as white flight. Oke, baik. Ada yang bisa ditangkap dari sekilas video ini? Ini ada 7 menit ya, 7 menit 30 detik gitu. Nanti teman-teman bisa menyimak secara utuh nanti di kamar masing-masing gitu ya, di ruang online masing-masing. Tapi ada garis utama yang sudah disampaikan di hampir 2 menit video ini. Silakan apakah ada yang bisa menangkap? Ini udah kayak ujian IELTS juga ya, listening juga, reading sekilas gitu, dan ujian TOEFL IBT. Apakah apa yang kalian tangkap dari 2 menit pertama video ini? Saya mau dengar suaranya, silakan. Halo? Ini beneran pada bangun belum sih? Saya curiga kalian pasti tiduran deh. Suasananya masih dingin gitu ya. Videonya boleh diulang nggak? Mau diulang nggak ini? Tadi agak putus-putus betul, mungkin agak delay gitu ya karena tidak terlalu stabil. Saya coba ulang ya. Bisa tekan lagi.
Ada yang tertangkap? Hah? Tidak ada suaranya? Ada, suaranya keluar. Kedengaran nggak tadi suaranya? Tidak dengar. Halo? Tadi suaranya tidak kedengaran. Oke, sebetulnya kalau tidak ada suaranya nggak masalah karena kan udah saya beri subtitle pakai bahasa Inggrisnya ya. Dan tadi juga sudah didengarkan 1 kali. Jadi silahkan teman-teman apakah ada yang ditangkap dari video ini. Kita Izin menyampaikan. ya, dengan kendala teknisnya ya, karena ini juga udah diputar 2 kali. Ada yang bisa menangkap ini isinya tentang apa? Izin menyampaikan, Bu. Kalau nggak ada yang bisa menangkap, kelasnya saya akhiri aja, nanti kalian baca slide-nya sendiri. Gimana? Izin menyampaikan, Bu. Izin menyampaikan, Bu Intan. Apakah suara saya sudah terdengar? Kalau ada yang nggak bisa nangkap ini aja deh. Lihat fenomena ini. Halo? Suaranya nggak putus-putus nggak? Halo? Halo, silakan Asti. Iya, Bu. Apakah suara saya sudah terdengar? Halo, coba tes lagi suaranya. Halo, Ibu Intan. Sudah terdengar belum? Halo, Bu. Sudah terdengar belum, Bu? Oke, saya coba ini apa namanya? Di saya suaranya kecil sekali. Saya coba ya nanti. Sini maksimal ya berarti. Coba lagi suaranya bisa masuk lagi nggak coba? Halo, Ibu Intan. Sudah belum, Bu? Belum ya? Saya coba keluar dulu ya, ini kayaknya mengalahkan videonya juga cukup berat. Saya coba keluar dulu, nanti masuk lagi teman-teman. Halo Asti. Coba silakan bersuara lagi. Halo, Ibu. Sudah terdengar belum, ya, Bu? Iya, aman. Silakan Asti. Ya. Tadi yang saya tangkap sedikit mungkin ya, Bu. Dalam penjelasannya mungkin sebuah proses perubahan lingkungan, benar yang tadi dikatakan Ardi. Namun yang ada pada video itu mencakup pada perubahan ekonomi, pendidikan, serta susunan dari sebuah kota. Jadi adanya gentrification itu membuat penghasilan dari warga tersebut juga meningkat. Mungkin sedikit yang saya tangkap itu seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Asti. Yang lain silakan. Ini saya sudah tampilkan di layar kalian, mungkin kelihatan ya. Ada dari silakan. Tadi bukan menanggapi awal dan tengah-tengah dari video, tadi ada sekilas yang tiba-tiba Bu Intan post white flight. Ternyata saya tahu gentrification itu dari white flight tersebut, nonton dokumenternya. Yang saya tahu white flight itu
ini Bu Intan, waktu sekitar 1950 sampai 1970 tuh di Amerika terjadi migrasi besar-besaran orang kulit putih yang kelas menengah ke atas atau yang punya ekonomi cukup itu menyebar ke kota-kota kecil kayak dulu dari yang paling terasa itu di Detroit karena ada riot dulu tahun 67 kalau nggak salah. Itu terus di New York dari yang orang-orang kaya tinggal daerah Bronx, Queens atau Brooklyn tuh pindah ke Staten Island, Long Island yang daerah-daerahnya banyak orang kulit hitamnya itu dampaknya tuh jadi pajak atau uang sewa di daerah-daerah yang aslinya terisi oleh orang-orang kelas menengah atau menengah ke bawah tuh jadi naik seperti itu Bu Intan. Oke, makasih. Ini Jordi, menarik kamu lihat dokumentarinya dari White Flight itu kapan? Udah lama ya? Beberapa tahun yang lalu? Atau kapan? Udah lama banget, makanya tadi saya kira itu tidak penting untuk ditonton, tapi saya tonton sendiri. Oke. Ya, kadang-kadang kita baca sesuatu atau lihat sesuatu emang sekelas kayak nggak penting karena itu nggak relevan di tempat kita. Rasanya itu kayak nggak relevan di tempat kita. Jadi mungkin itu sudah terjadi di tempat lain, kita belum terjadi, jadi kayaknya ini apaan sih, kayak nggak penting. Tapi ternyata di tempat kita nanti kita akan berefleksi, apakah di Indonesia sudah terjadi hal yang sedemikian rupa gitu ya. Jadi sebelum lompat, tadi Asti mencoba menjelaskan definisi gentrifikasi. Di sini ada proses perubahan dari neighborhood gitu ya. Neighborhood itu terminologi yang tepat untuk bahasa Indonesia-nya apa ya teman-teman? Lingkungan apa? Pemukiman apa ya? Neighborhood gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa mencari translasi yang lebih tepat untuk dalam bahasa Indonesia-nya. Perubahan sekitar tempat tinggal kita itu termasuk perubahannya itu tidak hanya perubahan fisik, tapi perubahan ekonomi, perubahan secara historis gitu ya, karena orang-orang yang berada di situ kemudian berubah, itu bukan orang-orang lama yang tinggal di situ lagi. Dan ini biasanya secara konsep emang gentrifikasi ini kan berangkatnya tadi saya sampaikan dari konsepnya geografi, konsepnya urban planner gitu ya. Jadi mereka memang berangkatnya dari bagaimana itu real estate, properti di suatu kota kayak gitu. Dan kemudian tadi sebelum ke Lazuardi, saya lihat mau memperlihatkan ini dulu, ada 3 aspek yang mempengaruhi dari adanya gentrifikasi, bahasa Indonesia gentrifikasi ya, bahasa Inggrisnya gentrification. Dari gentrifikasi ada 3 aspek yang mempengaruhinya, yaitu kita bisa melihat kondisi historinya, itu kondisi sejarah dari suatu tempat, kemudian kondisi investment-nya, investment di suatu tempat tersebut, dan polisinya juga ada tadi. Kemudian yang ketiga itu impact yang diberikan dari adanya gentrifikasi itu ke komunitas lokal. Jadi misalnya sebenarnya sebelum disebut gentrifikasi itu kan awal mulanya dari adanya pembangunan teman-teman. Kita berangkat dari adanya pembangunan secara fisik di suatu wilayah gitu. Nah, apakah pembangunan tersebut sudah mempengaruhi atau memberikan dampak kepada komunitasnya atau ke masyarakat lokalnya? Ketika dampaknya itu belum ada atau tidak berdampak kepada masyarakat, itu mungkin belum disebut sebagai gentrifikasi. Tapi ketika sudah ada 3 komponen ini, dampaknya sudah kelihatan, investasinya sudah kelihatan, polisinya seperti apa, kemudian secara kondisi sejarah itu sudah ada perubahan, itu mengarah kepada adanya gentrifikasi. Jadi yang perlu diperhatikan 3 aspek ini. Kalau ketika kalian melihat ada fenomena perubahan secara neighborhood, secara fisik di tempat kalian, ada aspek-aspek yang mengikuti di belakangnya yang bisa dikategorisasikan sebagai sebuah gentrifikasi. Kemudian apa yang disampaikan oleh Lazuardi? Lazuardi sebenarnya mencoba untuk melihat sebenarnya ada timeline ya. Ini adalah timeline ini sebetulnya. Kalau kalian nanti, saya harapnya kalian bisa lihat sampai akhir ya, karena video ini meskipun singkat 7 menit tapi menarik untuk dilihat secara pribadi gitu. Kalau kita lihat dulu takutnya kalian ngantuk. Jadi ada beberapa policy atau kebijakan yang ini berlaku di Amerika, karena gentrifikasi ini muncul awalnya di Amerika ya. Mereka mencoba untuk mengubah neighborhood gitu. Ada beberapa kebijakan yang diterapkan untuk menggantikan orang-orang yang semula tinggal di situ menjadi orang lain yang dianggap punya nilai investasi yang lebih tinggi begitu teman-teman. Yang pertama tadi ada kebijakan redlining ya. Redlining itu adalah menandai di sebuah peta
kawasan mana yang penduduknya itu tidak potensial untuk memberikan investasi. Kawasan mana yang penduduknya isinya ras-ras tertentu. Jadi dipetakan itu tujuannya untuk membidik, oh ini adalah kawasan yang bisa untuk ditarget untuk displacement, ditarget untuk menggantikan penduduk lokal itu digantikan dengan orang yang lebih dianggap berkualitas. Tadi kalau dilanjutkan melalui white flight, ini yang dijelaskan Lazio bahwa orang-orang kulit putih ini yang dianggap punya uang, yang dianggap punya investasi lebih, itu dikirimkan ke seluruh penjuru kota sampai ke tempat-tempat yang kecil untuk menggantikan orang-orang yang dianggap tidak punya kapasitas untuk investasi, untuk bisa memberikan warna kota yang lebih bagus, lebih nice, lebih tertata. Karena kan ada perspektif yang sampai sekarang juga mungkin masih berlaku bahwa kalau ada sebuah wilayah yang ditinggali oleh non-white gitu ya, orang yang black, orang yang seperti kita, brown itu membuat tata kotanya buruk. Itu membuat kelihatan kumuh. Itu membuat kelihatan jelek suatu tata kota. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang terjadi gitu ya. Saat itu sampai adanya kemudian muncul urban renewal, disinvestment dan lain selanjutnya. Teman-teman bisa lihat secara kronologis di video ini. Begitu? Sampai sini cukup jelas nggak kira-kira? Secara terminologi, kemudian secara elemen-elemen yang mempengaruhi dan historinya. Histori kebijakan dari gentrifikasi muncul. Kemunculan gentrifikasi. Cukup jelas sampai sini? Kita akan kembali ke slide. Benar-benar cukup jelas ya? Silakan direspon kalau belum jelas atau sudah cukup jelas gitu. Cukup jelas sih, Bu. Ini kita baru di slide 1, slide kita cukup panjang. Kemudian ini cukup waktunya karena cuma 2 SKS. Ini definisi gentrifikasi yang saya ambil dari buku, ini buku bukan buku teks buku yang berat ya, kalau kalian cari coba How to Kill a City. Ini Peter Moskowitz, buku ini tuh kayak kalau kalian beli di Periplus, ada yang pernah ke Periplus nggak? Toko buku internasional, toko buku berbahasa Inggris. Jadi buku ini tuh buku sebenarnya bacaannya cukup ringan, karena memotret fenomena-fenomena sosial dengan bahasa yang lebih populer, gitu, bahasa Inggris yang lebih populer. Peter Moskowitz di bukunya dia bilang, gentrification is most often presented as the cumulative effect of the actions of individual actors. Yuppies and hipsters move from the suburbs to a previously poor neighborhood and gradually change its identity. Kalau dari tangkapannya Peter Moskowitz gitu, dia melihat fenomena gentrifikasi ini merupakan aksi-aksi akumulasi. Aksi-aksi akumulasi dari aktor-aktor individu yang dalam kasusnya dia mengamati kelompok-kelompok yuppies dan hipster, hippie-hippie gitu ya. Kalian mungkin tahu di luar negeri banyak sekali kelompok-kelompok ini yang berbeda dari suburban dan to a previously poor neighborhood and gradually change its identity. Ke wilayah yang sebelumnya itu dianggap wilayah miskin, akhirnya bertahap mengubah identitas dari wilayah kotanya. Ini konteksnya Peter Moskowitz gitu ya, karena dia mengamati ada perubahan suatu komunitas yang kemudian membuat wajah kota jadi berubah. Kalau di kita mungkin lebih relevannya seperti ini. Ada suatu wilayah mungkin yang semula itu isinya penduduk lokal. Penduduk lokal definisi kesini adalah penduduk yang dia asli lahir di situ, punya penghasilan dan keluarga besarnya yang berasal dari situ, dia mungkin bertani, berkebun dan lain sebagainya. Kemudian secara gradual, secara bertahap muncul pendatang-pendatang baru ke wilayah tersebut yang itu mengubah wajah wilayahnya, tidak hanya secara fisik, rumah-rumahnya dibangun yang sebenarnya mungkin rumah joglo dan sebagainya, diubah jadi rumah yang bangunannya modern, klasik gitu ya. Kemudian mengubah juga pola pendapatan ekonominya, karena pendatang ini mungkin dia pekerjaannya adalah pekerjaan yang berada di kantor, dia akhirnya mengubah sawah-sawah itu menjadi rumah-rumah. Karena merasa semakin banyak pendatang, semakin tidak dibutuhkan sawahnya, akhirnya dijual, dibangun rumah, dan akhirnya berubah identitas suatu wilayah tersebut. Gitu. Bisa dipahami sampai sini ya? Gitu. Jadi kurang lebih kalau kita mungkin relevansinya seperti itu, berdasarkan apa yang digambarkan oleh Moskowitz tadi, gentrification is at its deepest level is really about reorienting the purpose of cities away from being spaces that provide for the poor and middle class and toward being spaces that generate capital for the rich. Ini juga kritik yang diberikan oleh Peter Moskowitz tadi, masih dilanjutkan bahwa gentrifikasi
pada pemahaman yang lebih mendalam ketika kita melakukan observasi lebih jauh gitu ya, eksplorasi lebih jauh tentang gentrifikasi, sebetulnya itu bukan hanya tentang mengubah wajah kota, tapi mengubah tujuan dari adanya sebuah kota atau tempat ya, ini tidak hanya kota sebenarnya, space ya, space, ruangan yang semula tempat itu disediakan untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang memang tidak memiliki kapital, dan orang-orang kelas menengah, menuju tempat yang didesain, space yang didesain hanya untuk mendapatkan kapital bagi orang-orang kaya. Sampai sini ada bayangan nggak? Di sekitar kita, terutama di Indonesia, wilayah apa yang semula seperti itu, wilayah itu semula ramah untuk orang-orang yang miskin dan kelas menengah, kemudian jadi nggak ramah untuk orang-orang miskin dan kelas menengah, dan itu berubah jadi wilayah yang jadi eksklusif untuk orang-orang kaya. Ada nggak di kota-kota kalian? Ini menjawab pendapat lagi. Boleh. Saya nggak tahu ini udah bentuk gentrifikasi atau belum, tapi menurut saya Jogja udah mulai terisi karena sekarang setiap perempatan tuh kayak ada hotel bagus, ada investor. Jadi kayak Jogja yang dulunya jadi orang Jogja asli yang bisa dibilang UMR-nya itu termasuk rendah ya, per 2021 itu UMR DIY 1.700.000, maafkan salah, koreksi bila salah. Itu jadi karena tanahnya udah diisi sama hotel atau bangunan bagus seperti itu, jadi kayak orang Jogja mau beli rumah jadi nggak bisa beli rumah karena ada naiknya harga tanah, ada naiknya basically semua harga itu naik seperti itu, Bunda. Menurut saya Jogja nggak tahu ini udah termasuk gentrifikasi atau belum, tapi mungkin indikasi atau sesuatu, Bunda, kurang tahu. Oke. Kasih Len. Ini mungkin kamu punya ketertarikan tertentu ya dengan isu ini. Bisa ditulis di essay-nya apakah Jogja ada gentrifikasi atau belum. Kamu lihat elemen-elemennya. Kayak tadi saya ada 3 elemen, sebenarnya ada elemen-elemen yang lain lagi yang bisa jadi pedoman untuk mengklasifikasikan apakah sebuah kota itu fenomenanya sudah menunjukkan gentrifikasi atau belum. Karena menarik. Mungkin nanti siapapun ya yang menulis essay tentang isu pariwisata ini, yang essay-nya secara spesifik dapat A gitu ya, saya akan minta kalian untuk mengolah itu untuk diterbitkan, malah dituliskan. Secara tidak hanya menjadi sebuah essay, tapi menjadi suara dari kita yang menangkap isu-isu terkait dengan pariwisataan gitu ya. Jadi silahkan mulai sekarang cari data-data empirisnya, regulasi-regulasi yang mengikat di dalamnya, yang siap untuk kalian kritik sesuai dengan tangkapan fenomena yang kalian pahami dari isu tersebut gitu. Jadi Jogja menurut Lazzari ini sepertinya sudah mengarah ke arah gentrifikasi, tapi apakah bisa disebut gentrifikasi atau tidak perlu eksplorasi lebih lanjut karena fenomenanya sudah mengarah ke sana. Tadi Lazzari bilang di hampir setiap perempatan ada hotel. Mungkin kalau di konsep yang Peter Moskowitz ini sampaikan itu adanya peruntukan ruangan sebuah wilayah gitu ya, tidak hanya kota tadi saya sampaikan, itu sudah tidak lagi ramah untuk orang-orang miskin dan kelas menengah. Kita kategorisasinya itu gentrifikasi memang dari kelas ekonomi ya, kelas ekonomi, kelas sosial. Jadi ketika sudah nggak ramah lagi, orang udah nggak bisa kelas menengah ke bawah udah nggak bisa lagi beli tanah di rumah. Yang menguasai tanah rumah properti sekitar situ dengan harga yang melangit, orang-orang yang kaya. Dan rumah dan properti tersebut tidak untuk ditinggali secara pribadi, tapi juga jadi akumulasi kapital bagi orang-orang kaya tersebut untuk mendapatkan pendapatan tambahan bagi mereka gitu. Sementara orang-orang menengah ke bawahnya tinggalnya kemana? Pindah jauh gitu ya, dari semula tempat tinggalnya menjadi wilayah yang mungkin suburban jauh di pelosok sana gitu. Apakah nanti kemungkinan akan terjadi tanah-tanah di pelosok sekalipun akan berubah menjadi lebih tinggi? Sangat terjadi. Sangat mungkin. Mungkin teman-teman yang kemarin di pengantar pariwisata ke ekowisata Sungai Mudal sempat wawancara sama orang-orang di sekitar jalan menuju Sungai Mudalnya nggak? Bagaimana harga tanah yang ada di sana sekarang? Bagaimana produktivitas sawah-sawah yang ada di sana sekarang?
Sempat tanya nggak? Saya ingat kan kelompok kalian ada yang membahas ekowisata Sungai Budal. Sempat tanya itu apa nggak? Atau mungkin mereka secara nggak langsung cerita tanpa ditanya? Ada? Waktu itu perjalanan agak gerimis, Bu, jadi kurang sempat mampir-mampir ke sekitar luar Sungai Budalnya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Ya, teman-teman mungkin nanti bisa tanya kalau di konteks Jogja, walaupun saya berharap tidak hanya di konteks Jogja ya, teman-teman bisa lebih tajam melihat di sekitar kota kalian sendiri gitu, karena kadang kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak mencoba untuk menggunakan lensa itu untuk melihat kota kita sendiri, wilayah kita sendiri. Sebagai contoh, di Kulon Progo mungkin wilayahnya kalau menuju ekowisata Sungai Budal itu kan cukup perbukitan dan naik gitu ya. Tapi apakah di sana tanahnya masih tetap cukup terjangkau? Jawabannya ternyata tidak. Pasca adanya pariwisata itu, harga tanahnya sebenarnya udah kayak harga tanah yang ada di kota Jogja. Gitu. Yang semula tanah sawah itu mungkin masih bisa dihitung ratusan ribu. Sekarang sudah di atas 3 juta. Bahkan ada yang 6 juta 1 meter. 1 meter. Jadi itu salah satu bentuk gentrifikasi. Ketika ada kekuatan untuk membeli itu, ya sawahnya akan terjual. Ekonomi berubah, sumber pendapatannya yang semula dari petani kemudian mungkin berubah, kita nggak tahu akan seperti apa, tapi itu sudah mulai ada indikasi ke arah sana. Jadi coba cek teman-teman di sekitar wilayah kalian, memang mata kuliah ini untuk mencoba melihat sekitar kita itu ada apa sebenarnya. Biasanya tanpa kita sadari ternyata praktik itu sudah ada, gitu ya. Kemudian di definisi lain, Jason Hafford, Professor of Planning and Geography dari University of Toronto, nulis gentrifikasi is much more than the physical renovation of residential and commercial space. It marks the replacement of the publicly regulated Canadian inner city, replaced with physical and institutional remnants of a system designed to ameliorate the inequality of capitalism with the privately regulated neoliberalized space of exclusion. Jadi intinya hampir sama dengan kritiknya Mas Collins tadi, Profesor Hackworth ini dia bilang kalau gentrifikasi itu bukan renovasi fisik, tidak hanya sampai situ titik gitu, tapi ini adalah bentuk replacement, displacement gitu ya, dari regulasi-regulasi yang semula meningkat dari suatu wajah kota ke regulasi yang dia lebih pro terhadap pemilik modal. Gitu. Regulasi yang lebih pro terhadap pemilik modal. Itu ya secara sederhana pemahamannya. Kemudian ini gambaran gentrifikasi dan globalisasi. The current nature and extent of gentrification raises questions not just about its interrelation with globalization, but also its manifestation as a form of new urban colonialism. Jadi kalau kita ngomongin tentang kolonialisme itu sebenarnya nggak hanya penjajahan di zaman dulu, angkat senjata hadapan langsung sama para penjajah gitu, tapi sekarang mungkin praktik-praktik kolonialisme juga ada pada taraf ideologi, taraf pemikiran, dan juga secara faktual kita bisa lihat melalui ini manifestasinya melalui perubahan wajah kota. Kalau tadi disampaikan oleh Zuardi bahwa perumahan atau rumah warga semula atau mungkin toko-toko milik warga di setiap perempatan bisa jadi berubah langsung menjadi hotel. Hotel apa itu? Siapa pemilik hotelnya? Rata-rata ya hotel chain hotel. Dia perusahaan raksasa yang franchise, punya pusat di berbagai macam tempat, yang kita sulit sekali untuk melawan itu, dan itu bentuk apa yang disebut sebagai new urban colonialism. Begitu. Gentrification in a global context also has aspect of colonialism as the universalization of forms of public administration. Jadi ini kenapa disebut sebagai kolonialisme? Karena secara sistem disebut bahwa administrasi di wilayah itu kan harusnya beda-beda ya. Regulasi pembangunan yang ada di Indonesia tentu berbeda dengan regulasi pembangunan yang ada di Malaysia, mungkin juga berbeda dengan regulasi pembangunan yang ada di US, kemudian di Jerman, itu kan pasti beda harusnya. Tapi ada sebuah universalisasi administrasi untuk kebijakan.
maksudnya penyeragaman, untuk bisa mengakomodasi kepentingan pembangunan oleh pemilik modal. Jadi misalnya harusnya di Nusa Tenggara Timur tidak bisa dibangun hotel chain karena administrasi dan policy lokal itu tidak memungkinkan untuk itu. Mereka melindungi tanah adat, misalnya mereka melindungi natural resources, mereka melindungi pekerjaan yang berbasis alam, mereka melindungi kearifan lokal warganya. Ada kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Tapi atas nama pembangunan, menjadi salah satunya bentuknya adalah pembangunan fisik yang mengakibatkan gentrifikasi ini. Regulasi-regulasi dan administrasi publik yang ada di lapangan menjadi seragam, menjadi sama, menjadi universal, yang mengizinkan adanya pembangunan itu. Jadi kita sebagai pemilik modal itu selama ini praktiknya ya udah, aku bisa bangun di Jerman loh hotel yang seperti ini dengan pendapatan seperti ini, yakin di NTT nggak bisa saya bangunnya kayak gini, nanti pendapatannya akan segini dan segini gitu. Jadi ada praktik-praktik penyeragaman dan universalization yang ada di ruang-ruang public administration sama public policy gitu ya. Ini A. Nailsmith has argued gentrification as urban policy has been tied to a whole range of references. Nanti bisa dibaca istilah ini sebetulnya istilah yang sangat Western historic gitu ya, tapi mungkin ini sedikit relevansinya dengan kita. References public policy measures such as zero tolerance for the homeless in New York that represents the elite retaking the urban core. Jadi references ini sebenarnya revolusi yang waktu itu memang ada sempat baca ini nggak, Zuardi? Nemu ini nggak? Sebenarnya references belum sempat baca sebenarnya atau lupa. Di White yang kemarin itu yang dokumenter tentang White itu nggak ada referensinya. Ada mungkin ada tapi lupa. Oke, makasih Mas Zari. References to urbanism is a part and parcel of contemporary liberalism as gentrification has become a major instrument of neoliberal urbanism for securing capital accumulation and attracting capital bla bla bla. Sederhananya kayak gini. Smith bilang bahwa gentrifikasi ini merupakan salah satu bentuk kebijakan urban, kebijakan kota gitu, yang dia itu mengadopsi semangat referensis, yaitu untuk meniadakan orang-orang yang homeless. Ingat nggak kemarin di pembahasan mata kuliah apa ya? Pariwisata dan lingkungan ya sepertinya, yang saya contohkan, kalian contohkan juga bahwa di satu sisi kalau membangun public environmental facilities itu bisa untuk menunjang fasilitas untuk wisatawan, di sisi lain dia bisa mendatangkan homeless. Apakah masih ingat? Baru kemarin di Senin kita bahas itu, masih ingat ya? Masih ingat nggak? Saya mau jawabnya dulu biar kita nyambung gitu maksudnya. Masih, Bu. Masih ya. Oke. Iya. Jadi kan kita lihat itu ya, satu sisi pembangunan itu bisa memfasilitasi para wisatawan dan aktivitas wisata, di sisi lain pembangunan itu bisa mendatangkan para homeless, terutama fasilitas-fasilitas publik gitu. Nah, referensi ini kaitannya adalah semangat mereka untuk mempercantik kota, supaya tadi semangatnya untuk tidak terlihat kumuh, tidak terlihat kotor. Akhirnya mereka menurunkan zero tolerance for the homeless in New York. Pokoknya gak ada toleransi sama sekali untuk para homeless di New York. Kalau dari judulnya Zero Tolerance for the Homeless in New York, itu kesannya seperti apa yang kalian tangkap? Kebijakannya akan seperti apa? Kalau dari judul itunya aja. Zero Tolerance for the Homeless in New York, maka kebijakannya akan seperti apa menurut kalian? Mungkin kebijakannya itu semacam Satpol PP yang sering melakukan razia, Bu. Jadi kalau ada gelandangan gitu langsung dibawa,
kayak diamankan gitu untuk misalnya dibina ataupun dan lain sebagainya. Dibina atau dibinasakan gitu ya. Ya, jadi salah satunya mungkin bentuknya gitu ya, bentuk yang lebih represif, dikejar-kejar gitu ya oleh Satpol PP. Kalau saya bayangannya misalkan kita nggak mendalami referensis nih. Oh ini ada kebijakan publik yang pengennya zero tolerance for homeless. Berarti mereka nggak ditoleransi lagi untuk tinggal di New York. Oh mungkin mereka ditempatkan ke rumah-rumah kali ya, supaya kan katanya nggak ada homeless lagi. Ternyata tidak. Maksudnya zero tolerance for the homeless adalah mereka betul-betul remove semua homeless yang ada di New York. Termasuk dengan mengurangi pembangunan fasilitas-fasilitas publik yang bisa diakses oleh para homeless. Makanya fasilitas publik yang akhirnya dibangun itu adalah fasilitas publik yang hanya bisa diakses oleh orang-orang kelas menengah ke atas. Gitu, orang-orang yang punya modal. Jadi misalnya kalau mau dibangun toilet, ya toiletnya gimana caranya berbayar sophisticated dan canggih gitu ya, supaya homeless ini nggak bisa masuk toilet untuk mandi, untuk membersihkan badannya, karena ini mahal masuk sini. Nah ini semangat yang kemudian dimunculkan melalui gerakan referensis ini, referensis urbanism. Jadi referensis urbanism ini ideologi yang kemudian muncul melalui public policy ya, melalui kebijakan-kebijakan yang diturunkan oleh para pembuat kebijakan di level kota yang dia menggunakan alat gentrifikasi. Gentrifikasi itu sebagai alatnya. Gitu. Pembangunan untuk mengubah wajah kota melalui gentrifikasi itu alatnya. Jadi semangat yang melatarnya adalah referensis urbanism. Begitu. Sampai sini bisa dipahami ya kira-kira ya. Kita pelan-pelan dulu dan ini bisa mudah dipahami. Ini ada summary of neighborhood impacts of gentrification. Sebetulnya ada aspek positif, ada aspek negatifnya. Ini banyak yang bisa diperhatikan gitu ya. Positifnya mungkin ini stabilization of declining areas, karena kan lebih terawat wilayahnya. Jadi fungsi-fungsi area yang menurun itu bisa segera untuk ditanggulangi. Kemudian increase property values. Di satu sisi ini positif ya, karena mungkin bisa jadi tempat untuk investasi yang tepat karena nilai propertinya naik. Kemudian reduce vacancy rates, ini bisa dilihat sampai ke bawah list-listnya. Kemudian untuk aspek negatifnya ini banyak sekali. Displacement through rent or price increases. Jadi ini nomor satu sih, bagaimana kemudian orang-orang yang tadi kelas menengah ke bawah, bahkan untuk ngerental aja, atau menyewa rumah itu udah nggak sanggup, nggak punya uang gitu. Mungkin contoh sederhananya, orang-orang yang mulai usaha misalnya, orang-orang kelas menengah ke bawah, jadi mungkin teman-teman yang baru mulai usaha gitu ya, tapi kita dari kelas menengah ke bawah dengan modal yang terbatas, sudah nggak bisa lagi nyewa katakanlah kios-kios yang ada di sekitar Malioboro gitu, atau yang ada di kawasan-kawasan yang dianggap strategis lainnya, karena mungkin harga sewanya aja, ada yang pernah dengar nggak kios 2 kali 1,5 meter bahkan mungkin di Malioboro harganya berapa? Jadi ini sebenarnya salah satu bentuk ya tadi indikasi adanya gentrifikasi. Ini banyak hal, teman-teman bisa melihat ini satu persatu juga sebagai salah satu bentuk ini udah terjadi belum ya, ini terjadi belum ya, dengan dilihat kontekstualisasinya di sekitar kita. Selanjutnya, spatial skills of global transformation and force shaping neighborhood change. Jadi sebenarnya ini bagaimana bentuk apa ya namanya, siklus adanya gentrifikasi itu nggak serta-merta langsung muncul di level kota, tapi ini muncul juga dari perubahan-perubahan global nurun ke nasional, karena itu kan regulasinya nyambung ya, global mau nggak mau kita dari nasional merespon, diturunkan ke setiap kota merespon. Akhirnya di tata kota kita muncullah ini gentrifikasi, ghettoist poverty. Ada yang pernah dengar ghettoist poverty? Yang sering nonton film biasanya tahu.
Saya mau salah satu menjelaskan getois poverty, silahkan. Inilah sudah memberikan keterangan ya. Kios dan bangunan dekat pasar Beringharjo paling rendah harganya 500 juta ke atas. Paling rendah 500 juta kiosnya. Itu termasuk masih aksesibel ya. Banyak yang sudah nilainya luar biasa. Ini nilai, makasih Mas Jody. Saya lanjutkan lagi ini sebelum saya tambahkan cukup perlu istirahat sebentar karena saya ngisi kelas dari jam 7 pagi. Siapa yang mau menjelaskan tentang getois poverty, silahkan. Boleh sambil browsing loh padahal kalau mau. Cuma saya perlu istirahat sebentar. Ada yang mau? Dari sejarah, nih teman-teman, ada yang pernah baca Ghetto nggak? Setahu saya Bintan, kalau di Amerika itu neighborhood yang isinya black people yang isi ghetto itu berarti yang kayak diakibatkan gara-gara segregasi atau gentrifikasi, mereka kayak penuh dengan kriminal tuh, di kriminal-kriminal atau gangster itu dikumpulkan di satu tempat seperti itu, Bintan mungkin. Oke, makasih Zardi ya. Ini mungkin sering banget, makanya saya bilang kalau yang nonton film biasanya tahu nih wilayah-wilayah Ghetto. Ghetto ini kan secara sejarah sebenarnya ada yang ngikutin sejarahnya ini nggak pembentukan Israel. Ada yang pernah ngikutin? Bagaimana orang-orang Yahudi gitu, eksodus orang-orang Yahudi itu sebenarnya kaitannya dengan Ghetto, asal muasalnya dari sana. Jadi ini sebenarnya nama salah satu kota, kalian nanti bisa browsing Ghetto, kemudian istilah ini menjadi getois gitu ya, menjadi kayak kata kerja dan kata awal. Kalau kota itu kan awal mulanya jadi kata benda kan, tapi ini menjadi sebuah kata kerja karena sejarah yang kemudian ada di situ. Getois itu menjadi salah satu tempat begitu dilakukan istilah yang kemudian dikenal di dalam diskusi tata kota yang itu tujuannya untuk menyatukan beberapa minoritas supaya dia bisa terkumpul dan terpetakan di situ gitu, dan dia terisolasi untuk mengakses hal-hal yang ada di luarnya. Makanya getois poverty adalah sebenarnya kemiskinan yang karena memang dia secara spasial dikumpulkan dan dia terisolasi di dalamnya secara sistem. Jadi rata-rata di getois ini dikumpulkan orang-orang yang tidak berpendidikan, dia yang homeless, dia yang merupakan bagian dari ras tertentu, dia yang dianggap secara publik tidak membuat kota itu jadi kelihatan lebih mentereng ya, jadi lebih berkelas gitu. Jadi getois poverty kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya secara praktik kebijakan global ini turun ke nasional, turun ke kota, itu bisa jadi di level neighborhood kita itu ada getois, ada gentrification. Gentrification itu yang membuat wajah kotanya jadi kelihatan lebih berubah secara ekonomi, secara fisik. Getois ini jadi mensenterkan atau menyatukan semua golongan minoritas yang membuat terganggunya wajah sebuah kota dikumpulkan jadi satu supaya mereka lebih bisa dikontrol dan coba untuk diisolasikan gitu. Itu getois ya. Terima kasih dari selanjutnya tourism gentrification or touristification. Ini masuk tadi kan baru bicara gentrification. Kita lihat touristification atau tourism gentrification. Ini saya ambil studi kasus, nanti teman-teman bisa lihat studi kasus yang ada di Indonesia seperti apa.
Untuk itu kalian list essay gitu ya, supaya bisa mengenali kasus di kita itu seperti apa. Lihat neighborhood yang sebelah kiri ini, apa pesan yang kalian tangkap? Apa pesan agak daerah kumuh. Kumuh, ada lagi yang lain. Keyword lain apa lagi? Kelihatannya kumuh, terus apa? Miskin. Miskin, terus silakan nih kalau mau kata-katain boleh ya di sini ya. Miskin, kumuh, terus apa lagi tadi? Aksesnya agak sulit mungkin. Aksesnya sulit, ada lagi? Sepi, Bu. Sepi, terus kayak mengerikan ya, ya kayak rawan kriminal. Serem juga ya. Serem, kalau malam kayak rawan diculik ya. Padahal ini cuma dari lihat gambar aja gitu. Dan kemudian yang di kanan seperti apa? Yang sebelah kanan kalian itu seperti apa kelihatannya sekarang? Sekarang maksudnya lebih apa sih? Lebih mewah juga kelihatannya. Lebih mewah. Ada lagi? Cerminannya Sesuai untuk jadi tongkrongan. Lebih bersih, sangat sesuai jadi tongkrongan gitu ya. Nyaman ya. Lebih nyaman ya, walaupun kelihatan Lebih tertata, Bu. lebih tertata. Ini nggak ada yang menyebutkan kelihatan lebih angkuh nggak? Atau sama-sama angkuhnya? Lebih tertata ya. Jadi padahal kita hanya melihat pesan dari sebuah gambar. Tapi sudah bisa kita rasakan seolah-olah apa yang terjadi di wilayah tersebut. Begitu ya teman-teman. Jadi ini sebetulnya apa yang coba untuk mereka lakukan. Semangat-semangat yang mereka tuh dalam arti